Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani atau yang biasa disapa dengan panggilan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Tanara, Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah bertepatan pada tahun 1813 Masehi. Ayah beliau Syekh Umar Al-Bantani merupakan sosok ulama yang masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian beliau mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Sekembalinya dari Mekah itulah, Syekh Nawawi kian tegas terhadap penjajah Belanda. Banyak dari ceramah-ceramahnya menggelorakan semangat perjuangan dan mengutuk kolonial Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda dan banyak pejabat lokal yang bekerja kepada kolonial amat membenci Syekh Nawawi. Sepak terjang Syekh Nawawi kian diawasi karena ceramahnya dianggap bisa memobilisasi massa. Selain itu, Syekh Nawawi juga muak dengan sikap priai lokal yang tunduk kepada penjajah dan melakukan praktek korupsi, serta suap-menyuap. Oleh sebab itu, Syekh Nawawi merasa tidak betah tinggal di tanah air dan kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu lagi. Demikian dikutip dari buku Sayyid Ulama Hijaz biografi Syekh Nawawi Al-Bantani yang ditulis oleh Syamsul Munir Amin. Diceritakan juga bahwa proses menuntut ilmu Syekh Nawawi amat panjang, sekitar tahun 1830 sampai 860 Hijriah. Dalam rentang tahun itu, beliau juga belajar ilmu tasawuf dari Syekh Ahmad Hatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Bima. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu itu menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni, dan menjadi ulama terkemuka di bidang keislaman dalam skala internasional. Ia menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari pelbagai penjuru dunia, terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 10 tahun. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid atau teologi, tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak atau ajaran moral Islam. Kendati tinggal di Mekah, Syekh Nawawi tetap memberikan suntikan semangat perjuangan kepada murid-muridnya yang berasal dari Nusantara. Hal ini terbukti dari sebagian muridnya yang menjadi tokoh Islam yang menentang penjajah Belanda seperti Haji Wasit dan Haji Tubagus Ismail yang mengomandoi pemberontakan Cilegon pada tahun 1888. Murid kesohornya yang lain adalah pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, sekaligus juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah mengabdi pada Islam selama 84 tahun, Syekh Nawawi meninggal dunia pada 1897 di Mekah, Arab Saudi. Di Indonesia, setiap tahunnya selalu diperingati hari wafatnya Syekh Nawawi di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, asuhannya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Itulah kisah kehidupan dan biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa klik subscribe channel AA Ulul agar semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.